mudah-mudahan sampai kepada Pak Prabowo, selama Gibran masih nongkrong sebagai wapres, sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Hanya akan menimbulkan petaka lebih lama lagi, ya. Nah, jadi kita minta atas nama kita semua, tolong diperhatikan Pak Prabowo. Jadi kalau bisa 3 bulan setelah ini itu segera diganti, lupakan sama sekali, ya. Dan kedua, Mas Prabowo juga harus menekan kepada bapaknya Hufafa, ente Pak Mulyono, jangan lagi mencawe-cawe terhadap kebijakan saya, ya. Kalau dilakukan, insya Allah yang diidealisasi, digambarkan secara ideal oleh Pak Prabowo itu pelan-pelan jadi kenyataan. Kok bingung gua? Ini yang jadi presiden siapa? Kok ngatur-ngatur Gusti Allah? Gimana sih konsepnya? Gimana ya? Gimana Mbah? Bingung. Tuh ada Mulyono, siapa lagi Mulyono? Palekku di rumah mah kagak jadi apa-apa Pak Mbah. Kok dibawa-bawa? Sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Men, kon dengi wis ndelok fotomu, ndelok videomu waktu diundang Pak Prabowo pelantikan wingi. Ndelok videomu ta, Aku ndelok lo kekel-kekel men. Kon cengingi kaya garangan kodanan iku. Gak ono sing ngreken padahal kiri kanan panitia pas pampres macam-macam ya. Kon cengingi gak ono sing ngreken mek dolanan tanganmu mbok kempit dhuwur. Cuk. Delok niki lho videomu ngono omonganmu nek ngene TikTok nek cek meletene min. Ping pindho akeh video sing lucu-lucu gak ono sing ngreken kon min. Ya cengi kaya garangan kodanan iku wis pokoke. Emangnya lu kon sopo pangeran. Ya. Tangan kanane pangeran kon, tangan kanane Gusti Allah. Karo nek gak mendapatkan barokah ambil gedes kon niku men. Cuk. Ndang waras kon niku. Sersawo men bakul kembang. Amin Rais. Aku pikir semalam dia udah ikut pelantikan Pak Prabowo dan Gibran, dia udah dapat hidayah. Rupanya makin parah. Amin Rais bilang semalam dia ikut pelantikan Pak Prabowo, ya dia melihat Gibran turun dari mobil. Terus ada yang bilang, padahal nggak ada, karena dia peka. Jadi perasaan dia, karena kan dia peka tuh, di hatinya ada kebencian, jadi di otaknya ada kebencian. Jadi dia perasaannya orang panggil kayak gitu ya kan. Min. Kupikir semalam kau udah tobat, rupanya salah perkiraan. Pak Amin ini ya kan memuji Pak Prabowo. Dia bilang Pak Prabowo berterima kasih kepada presiden-presiden sebelumnya. Bagus kata dia. Tapi waktu Pak Prabowo memuji Pak Jokowi, Amin Rais nggak terima. Amin Rais dia bilang memuji dia nggak mau menyebutkan nama Pak Jokowi, saking bencinya. Dia bilang memuji bapaknya Pupu Papa Mulyono. Min. Sampai kapan mau kau bawa kebencian itu? Sampai liang lahat. Kasihan kaunya nanti. Kau bertanggungjawabkan nanti di akhirat. Fitnahan kau, hinaan kau ke Pak Jokowi. Berat nanti di akhirat. Di dunia oke lah, dipuji-puji Rapli Harun kau ya kan. Mantan ketua MPR tahun 1999 sampai 2004. Mantan ketua MPR yang tak berguna sama sekali. Yang melengsarkan melengsarkan Gus Dur, menggantikannya menjadi Megawati. Amin ini berharap Pak Prabowo mendengar apa yang dia bilang ini, ya kan? Dia bilang kekuasaan itu rezeki.
ya. Tapi rezekinya kalau seandainya rezekinya apa barokah, dia dapat anak-anak yang barokah juga. Jadi seolah-olah dipikir si Amin ini rezeki Pak Jokowi menjadi pemimpin di negara Republik Indonesia ini, ya kan, itu tak berkah. Padahal berkah lah. Kalau nggak berkah nggak mungkin Allah takdirkan juga anaknya jadi wakil presiden, betul nggak Min? Ya kan. Terus dia bilang lagi, ya kan, selama Gibran masih nongkrong sebagai wapres sampai kapanpun tidak pernah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berkah, makanya Gibran Allah takdirkan menjadi wakil presiden, Min. Ya kan, paksa. Kau yang tak berkah, kau tengok nanti anak-anak kau jadi apa nantinya. Karena punya orang tua, bapak lagi, punya penyakit hati permanen. Apa nggak nurun sama anak? Kasihan anaknya. Nanti dia bilang menimbulkan petaka lebih lama lagi. Kita tengok aja nanti, Min. Ya, sebaiknya kan berdoa aja. Coba tadahkan tangan ke atas, minta kepada Allah agar kita ini mempunyai pemimpin-pemimpin yang amanah, bukan menghina terus. Sedikit pupu papa, padahal kelompok kau sendiri yang buat pupu papa, pura-pura kau nggak tahu. Kau minta, ya kan, supaya Gibran itu diganti, ya kan, kalau bisa 3 bulan ini diganti, tukar sama si Anies. Ya nggak mungkin lah, mana mungkin. Jadi mimpi jangan kelamaan, Min. Terus apa lagi? Prabowo harus menekankan kepada bapaknya pupu papa, ente Pak Mulyono jangan lagi cawe-cawe terhadap kebijakan saya. Selalu aja kau diboncengan, Min. Ya, Pak Jokowi itu mau istirahat, menikmati masa tua, berkumpul bersama keluarga. Enggak kayak ente, penyakit hati tak sembuh-sembuh. Kapan mau bahagianya di hari tua? Anda bilang lagi, ya kan, banyak kali nih Anda mau berpesan ke Pak Prabowo. Kenapa nggak Anda sampaikan semalam? Kenapa baru keluar-keluar hari ini? Anda bilang selama si bocah cilik ini yang nggak pernah baca, nggak pernah ngisi otaknya dengan ilmu dan lain-lain, hanya berpikiran kemewahan. Kemudian sek and sek, again and again. Gitu kan perasaan Amin aja. Mana ada Gibran kayak gitu? Itu kan perasaan Amin and the gang aja. Kan? Yang saya kira Allah akan murka. Buktinya Allah takdirkan Gibran menjadi wakil presiden. Mana mungkin Allah murka? Allah merestui. Amin ini berharap Bapak Prabowo ini mendengar pesan Amin Rais ini. Dia bilang masalahnya sederhana. Dia kasih wejangan ke Pak Prabowo. Dia bilang, Prabowo, are you going to keep up? To keep your stupid and crazy and sin and lunatic vice president as your president? If you do that, and then inshallah you will collapse soon or later. Maksudnya, ya, kalau Pak Prabowo tetap menyimpan Gibran wakil presiden gila bagi Amin Rais, ya, itu nanti Pak Prabowo pasti collapse, jatuh atau hancur kayak gitu. Min, kau bawa penyakit hati tuh, Min. Udah tuh ada maghrib, ya kan. Mbak jalan udah payah, berdiri pun udah susah. Berdoalah untuk pemimpin di negara Republik Indonesia ini, semoga mereka amanah, bisa membawa Indonesia ini jauh maju lebih ke depannya. Kayak gitu, bukan sibuk mau mengganti Gibran, mau ditukar sama Anies Baswedan. Kalian mimpi kan kelamaan, nggak mungkin juga Prabowo mau ngambil Anies, ya kan? Udah ngasih nilai 11 dari 100, angin tak punya KTP, ya nggak mungkin lah. Persiapkan mental Amin Rais. 5 tahun mendatang Gibran bakal menjadi calon presiden di negara Republik Indonesia ini. Mantap nggak, Min? Nanti kalian calonkan lagi Anies. Kalau Anies kalah lagi, dia mulai kalian
Jadi nggak habis-habis. Aduh, kalaulah orang-orang berilmu seperti kalian ini ya kan, tapi tak punya akhlak dan budi pekerti, percuma. Ilmu kalian tuh kalian buang aja ke tong sampah, karena cocok. Otak dan mulut kalian tuh seperti sampah. Nggak guna juga kalian nuntut ilmu tinggi-tinggi kalau cuma ada kebencian aja di hati. Nggak ada manfaatnya ilmu kalian tuh. Jadi buat Bapak Amin Rais, ya, tobatlah Pak. Umur udah maghrib, kasihan Bapak nanti, kan? Semalam benar, waktu saya lihat Bapak di pelantikan Pak Prabowo dengan muka terkantuk-kantuk, saya pikir Bapak udah sadar, udah Allah kasih hidayah. Ternyata makin parah. Rapli Harun nggak usah Bapak ikutkan. Sebagai wapres, sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah. Roh toh penggalan niku video golek ono Amin Rais menjelekan Gibran. Lho kaya Tuhan wis roh. Kaya wis roh engko bakal gak berkah gak anu. Pak ya Allah. Mune hatimu kok gembelong lho mangkel lho Mune po hatimu pok loro kaya piye to piye pengen-pengen pake saiki ngeleng-eleng anak sing sajane klirune apa to aku yakin kok kowe ya tahu nikmati jalan tol infrastruktur sing digawe Jokowi, yakin aku sampean tahu gawe ngono no momen enak beh mosok tenan teko panjen teko atine sampean ngono ya kau wis koyo tertanam rasa benci koyo no momen ngono. Wapres, sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Bah. Izin setik ya Bah ya, izin setik ini. Izin setik. Suwe-suwe dengeri kata-kata sampean tuh kok melu gatel loh Mbah. Orang rambut sirah, rambut kelek, rasi jembut tapi gatel. Kok sampai ngomong jika Gibran wakil presiden masih nongkrong di istana tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lah emang kunci keberkahan kebanyakan sampean di sampean. Bah, sampean seorang politikus, seorang politik senior sesepuh dari dulu malang melintang. Masih ingat nggak kata-kata Gus Dur Bah sampean ini? Seharusnya masih ingat itu. Emang bener. Kalau julukin Sengkuni atau Duryodana atau gimana tuh mah nggak salah. Makanya, aduh, apa salahnya keluarga Pak Jokowi ini kalau sampean itu? Aduh. Mau ya sudah, udah tua tuh ya sudah. Insaf lah gitu. Aduh. Apa ya? Sekali lagi, tiket keberkahan barokah itu sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari kata-kata sampean ini. Mas Gibran bagus. Juga bagus semuanya kok. Sampean ini selalu komentarnya yang enggak ini. Pokoknya kerucuk-kerucuk sampean, kru-kru ini sampean ini. Pewayangan itu ada dunia Pendawa, ada dunia Kurawa, ada Duryodana, nek Sengkuni. Lah mungkin di Indonesia ini yang bikin gak ayam tentu yang bikin rusuh itu ya Sengkuninya itu. Wes. Mana ya Bah? Wes tua. Semuanya leren, istirahat. Bikin menamain dosa. Wes ya, dah. Bah. Oi Amin, biadab kowe Min. Ketua bongko pak kuar-kuare lho dancuk kowe Min. Asu jane melas karo kowe tapi karo cangkemmu ya. Gateli. Kowe carane ngandheku tak kono kowe, cok. Lah tobat lho, cok. Hoi. Napa iki? Gua lah, men. Aku kok emosi tok delok kowe lewat ngebranda terus. Ora ditonton yo jengkeli, ditonton yo tambah nemen. Kere. Wis ketip-ketip arep stroke ngono.
Ki, lele men yo janji ya, aku nek janji ora kowe janji. Nek kowe stroke apa mati, aku gundul, sumpah wi. Bintang wis, bongkono. Amin, amin. Udah tua ya, bukannya sadar, malah aneh-aneh yang lu bikin. Ya. Anda ini tolol apa bego sih? Main seenak jidat bilang ganti-ganti Gibran. Pakai otak, Pak. Nih, pakai. Ya, Anda itu udah tua. Anda itu nggak ada untungnya buat negeri ini. Oke, Pak? Ya, jadi mendingan Bapak diam aja ya, istirahat di rumah. Ngerinya Bapak terlalu membenci orang, akhirnya mati mendadak. Ya Pak, sadar dirilah lebih bagus ya. Nggak berfungsi Anda ini buat Indonesia. Jadi sadar diri Pak Amin Rais. Oke? Buat Pak Prabowo, kalau bisa Mbah Amin Rais dikubur hidup-hidup, bikin puyeng. Orang ini ya kalau kebanyakan nguntal pel kletong ya kayak gini jadinya. Pikirannya kotor. Orang tua yang sepantasnya dihormatin, tapi ini enggak, harus dibasmi. Sebabnya ini bukan manusia lagi ini. Ini udah melebihi iblis ini orang ini. Pikirannya ya. Udah cukup sekian, nggak banyak-banyak. Halo Pak Amin Rais, bagaimana perasaan engkau menengok Gibran dilantik jadi wakil presiden ke-8? Ngomong Bapak mau membatalkan pelantikan Gibran, nyata-nyatanya Bapak nggak sanggup kan? Kan benar kata saya, Gibran itu adalah wakil presiden terpilih. Enak-enak aja Bapak mau membatalkan pelantikan. Kan udah kutantang Bapak, coba aja kalau berani, kalau bisa. Kupastikan Bapak jadi tapai. Nah, jadi jangan macam-macam Bapak. Pendukung Gibran dari Sabang Merauke ini banyak Pak, 96 juta lebih. Nah, Bapak tengok di belakang nih, fotonya udah terpajang. Paham Bapak? Prabowo Gibran, presiden ke-8 dan wakil presiden. Paham? Terima kasih buat teman-teman sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Yang mana video ini sangat lucu sekali ya, karena Amin Rais mengatakan sampai kapanpun kalau Gibran tidak diganti oleh Bapak Prabowo, maka tidak akan berkah dan mendapatkan tanggapan dari para netizen. Jadi netizen itu ada yang mengatakan, bilang kepada Pak Prabowo, orang ini sebaiknya dikubur saja gitu ya teman-teman. Dan banyak tanggapan-tanggapan dari netizen. Ada yang mengatakan, Pak Amin lihat apa enggak video waktu pelantikan Prabowo Gibran, nggak ada yang reken gitu ya teman-teman. Jadi Amin Rais waktu pelantikan Bapak Prabowo Gibran itu sempat hadir namun tidak disapa oleh Bapak Prabowo ya. Hanya Bapak Prabowo itu manggil orang-orang yang penting-penting saja ya teman-teman. Jadi di situ Amin Rais videonya mendapatkan tanggapan ya, anggaplah dibully sama para netizen. Dan ini Amin Rais juga bikin video lagi dan ditanggapi oleh para netizen tentang ucapannya yang mengatakan kalau apabila Gibran tidak diganti oleh Bapak Prabowo sampai kapanpun tidak akan barokah gitu ya. Intinya seperti itu ya teman-teman. Jadi netizen-netizen ini kesal dengan perkataannya Amin Rais karena mengatakan seperti itu. Artinya Amin Rais itu tidak suka kepada Gibran. Terima kasih buat teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.